Sebelum sepedahan ya pastiin bawa masker sama bawa ini ya. Kalau saya pakai Mi Fit, jadi ini untuk ngecek sejauh mana kita bersepeda. Nggak usah lama-lama, yang penting rutin ya kalau olahraga. Jadi terus masker kalau sekiranya kita sudah agak sesak ya, terus area terbuka nggak ada orang, sesuai protokol kesehatan selama pandemi kita boleh copot ya. Sebenarnya boleh copot dengan syarat tadi, sedang tidak ada orang lain selain kita sendiri gitu, tidak ada kerumunan, copot. Kalau ritmenya mau tinggi, copot. Terus pastiin kondisi sekeliling sepi ya. Terus kalau ritmenya lagi pelan, dipasang aja. Kalau apalagi kalau udah pelan banyak orang, itu harus dipasang ya. Oke, dimulai. Oke Pak, gas dulu. Ya. Baru datang. Ya. Tahu. Itu Pak security. Ya, hampir semuanya kenal sih di sini security-nya. Maksudnya bukan kenal asal kenal, tapi akrab. Walaupun posisinya dia tuh sebagai pekerja di klaster perumahan, tapi kan kalau akrab kitanya lebih enak gitu loh, nggak ngebatasi kalau dia itu pekerja kita majikan, nggak mikir kayak gitu. Ya cuman rekan ya, lebih ke arah rekan kalau saya. Jadi kita punya kebutuhan, dia bisa ngebantu kita, terus kita ngasih imbalan ya, tapi selebihnya sama-sama warga, sama-sama hidup di klaster atau perumahan yang kita tempati gitu. Dalam artian kesehariannya ya, bukan tempat tinggalnya di situ. Jadi kalau kondisinya kayak gitu tuh enak gitu. Paket dianterin ke rumah, kita ada makanan ya kasih ke dia, dia juga ngasih servisnya juga lebih ke kitanya. Jadi nganggapnya teman aja, sama kayak ke tetangga. Oke, ini jalur kebalikan dari yang kemarin ya. Mau bahas sepedaan di masa pandemi. Ini kalau kondisinya kayak gini, boleh kita buka masker. Nggak ada orang kok. Boleh, nggak ada yang ngelarang, nggak salah juga menurut protokol. Jadi kalau misalkan kiri kanan saya ada orang lain dekat, jaraknya kurang dari 1 meter, ya kalaupun 1 meter pun tetap harus pakai masker. Intinya ada orang lain yang dekat, itu harus pakai masker. Tapi kalau misalkan
kitanya berkerumun, wajib pakai masker. Cuman kalau kayak gini nih, saya sendirian, nggak perlu pakai masker. Mau siapa yang mau kena? Itu maksudnya protokol kesehatan. Jadi di pemerintah apa bikin selebaran tuh supaya gampang dimengerti aja. Tapi kalau misalkan pelaksanaannya lebih detailnya, ya kita harus cari tahu bagaimana caranya. Mana mungkin di sini saya ditilang sama petugas COVID. Nggak bakalan ada di sini. Kecuali saya di luar tuh. Di luar dalam kawasan industri objek vital nasional. Itu saya nggak pakai masker langsung diberhentiin, bisa kena surat tilang juga tuh, akibat melanggar PSBB. Cuman alhamdulillah karena memang nggak ada pelanggaran, ngerti ya, nggak pernah kena tilang sih. Nah itu barusan nggak pakai masker, boleh mungkin maskernya disakuin, asal jangan berduaan. Kan nular itu ada yang menulari, ada yang ditulari. Lah kalau sendirian sih mau nularin siapa? Sama aja kayak di isolasi mandiri dia, nggak jauh beda. Tapi nih kalau misalkan ntar sore ada bocah cabe-cabean, terong-terongan, pada ngumpul, pada ngejajarin motor, pada berduaan, dempetan, siap-siap aja nih petugas security perumahan tuh pakai strobo, dibunyi-bunyiin, pakai sirine, diusir. Apalagi yang nggak pakai masker, mau masuk perumahan juga langsung suruh pulang. Makanya di sini sepi. Biasanya rame, tiap pagi tuh rame. Cuman sekarang warga di luar perumahan nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk kalau nggak pakai masker. Syaratnya cuman itu doang, syarat masuk tuh pakai masker. Kalau dia naik mobil nggak boleh penuh. Sama kayak di luar. Kalau naik mobil nggak boleh penuh, nggak boleh penuh. Kalau penuh kan dempet-dempetan, suruh putar balik biasanya. Atau enggak sebagian suruh turun. Itu kayak travel kemarin yang bawa pengasuh anak. Ya begitu. Jadi kalau travel biasanya mau 7 orang, sekarang cuman 3, mentok-mentoknya 4. Ujung-ujungnya biaya per kursinya jadi mahal. Jadi 500 nyampe 800 ribu per kursi. Harusnya kan dia biasanya 150 sampai 250 per kursi. Isinya 7 orang. Sekarang 500 nyampe 800. Kemarin pas lebaran 800. Normal sekarang 500-600 lah per kursi. Karena muatnya cuman 3 atau 4 orang. Ya sebenarnya mereka lebih untung sih dengan skema tarif 500 atau 600. Tapi ya peminatnya juga lebih sedikit. Terus resikonya juga lumayan. Kena tilang aja bayarnya gope. Kena tilang PSBB. Ya kalau kena tilang. Tapi kemarin kebetulan yang ngasuh anak, alhamdulillah nggak kena tilang. Mudik aman. Dari zona hijau sebenarnya nggak ada masalah masuk Bekasi. Yang masalah itu dari zona merah
ke DKI Jakarta atau ke Jabodetabek, jadi dari zona merah ya, jadi zona hijau tuh nggak ada masalah. Terus pada dasarnya nih perumahan masih zona hijau, cuman kalau dari segi administratif desanya itu zona merah. Nah, seberang perumahan ini ada kecamatan, namanya Kecamatan Tambun Selatan. Nah, itu kecamatan dengan positif paling tinggi se-Kabupaten Bekasi. Kontras banget, cuman nyebrang beberapa kilometer ke depan gitu. Antara desa ini dengan desa ini tuh Telaga Murni, kecamatannya Cikarang Barat, dengan Kecamatan Tambun Selatan. Itu lumayan jauh. Kita tercatat itu paling banyak tuh 2 orang positif. Tapi kalau di sana udah puluhan. Ternyata punya usut banyak perumahan-perumahan yang berada di kecamatan tersebut itu perumahan pegawai negeri sipil yang bekerja di DKI Jakarta. Jadi kemungkinan penyebarannya di perjalanan atau di tempat kerja. Itu pakai motor, pakai masker. Naik motor pakai masker. Bapak-bapak seberang juga pakai masker. Tapi dia pelan ya. Lagi pelan. Ini saya pakai masker tapi dibuka hidungnya. Kalau masalah pelanggaran tuh hampir semua area tuh pasti kalau nyari kesalahan ada aja. Cuman secara umum warga di sini patuh ya. Kalau masalah nyari duit mah tetap nyari duit. Cuman keluar pakai masker. Orang jaga jarak. Terus kalau kayak barusan ya, kalau sekeluarga deket-deketan gimana? Ya boleh. Orang nggak jaga jarak di sini juga di rumah kamar gitu. Satu rumah. Kalau satu rumah tuh boleh. Boncengan pun boleh. Makanya kemarin ada meme lucu. Suami istri nggak boleh boncengan. Terus istrinya naik apa? Naik Gojek. Itu malah konyol. Kalau suami istri itu kan sehari-hari juga mau jaga jarak gimana. Makanya dalam PSBB kalau suami istri mah boleh dekat, maksudnya boleh satu tempat, satu kendaraan, boleh. Kalau istrinya suruh naik Gojek kan konyol. Malah orang lain itu. Masalah pro kontra lockdown sama nggak lockdown itu juga lumayan rame ya. Pada dasarnya secara teknis saya nggak setuju lockdown karena negara nggak siap dari segi dana, apapun alasannya ya. Karena kita itu ngomongin fakta, bukan ngomongin wah ini korup nih gimana, bukan. Korup itu udah urusan lain. Sekarang lagi pandemi. Kalau misalkan negaranya aktualnya sekarang nggak punya duit, terus di lockdown, kayak India tuh banyak yang mati karena kelaparan. Kalau di Indonesia kan jarang kasus kayak gitu. Jadi jangan lebay lah. Di media belum ada satupun yang mati karena kelaparan gara-gara pandemi di lockdown gitu kan. Nggak ada. Belum ada. Dan syukur-syukur sih jangan sampai ada gitu. PSBB juga bukan nggak sama dengan lockdown ya. PSBB itu longgar. Yang penting kamu diketahui kondisinya tuh sehat.
udah ke dokter, udah dites, ada buktinya kalau kamu tuh sehat. Kamu mau pergi kemana pun bisa, selama moda transportasinya berjalan ya, bisa. Mau keluar DKI bisa, masuk DKI bisa, asal ada suratnya. Beda dengan lockdown. Kalau lockdown itu kaku. Kalau memang udah kamu di situ, nggak ada kompromi. Kamu harus tetap di situ. Kamu harus tetap di kota itu, nggak boleh keluar. Beda. Jadi di Indonesia itu nggak ada lockdown. Makanya menggunakan istilah PSBB. Terlepas dari gonjang-ganjing politik, ekonomi, intinya Indonesia nggak mampu kalau harus ngasih makan, diem di rumah terus ngasih makan rakyatnya satu-satu. Jadi kalau mau nyarahin pemerintah ya silahkan, tapi jangan lupa nih masalah yang utamanya dulu. Nyari makannya dulu, yang punya duit ngasih yang nggak mampu gitu buat beli beras, sembako. Itu dulu yang perlu kita bahas. Kalau masalah politik dan lain-lain nggak ada habisnya. Ntar lagi 2024 rame lagi. Coba keluar nah kalau keluar kita pakai masker, pelan aja. Masker wajib ditutup full. Itu bapak-bapak itu lagi lari, ya nggak apa-apa tuh, dia sendirian kok. Ini jalur saya keluar perumahan menuju tempat kerja. Jarak dari rumah ke tempat kerja tuh sekitar 10-12 km tergantung jalur yang diambil. Ada jalur pendek tapi nggak bisa kencang. Ada jalur yang lebih panjang tapi speednya bisa kencang. Jadi kalau di area perkotaan yang macet itu jangan berpikir jarak, tapi berpikirnya waktu. Jadi kalau saya sih selalu pertimbangkan waktu tempuh ya, bukan jarak tempuh. Dulu waktu zaman di Cikarang Baru, dari Jababeka itu ada 2 jalur, lewat Lipo dan lewat Kalimalang. Tapi secara waktu saya lebih dapat dari Lipo, walaupun jaraknya lebih jauh. Itu bisa mungkin 2 kali lipatnya jaraknya karena muter gitu. Tapi speed berkendara saya itu rata-rata bisa 60-70 km per jam, saking lancarnya jalan waktu tahun 2016-2017. Tapi kalau lewat Kalimalang ya kayak kuya, kayak kura-kura, merayap, seringnya merayap, kadang lancar, kadang stuck sama sekali, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, akibat adanya perbaikan jalan atau perempatan itu. Nah ini pos security ya. Wah dangdutan nih, biar nggak ngantuk kali shift malam. Ini sini biasanya kalau ada yang ngetem itu Grab atau Gojek. Biasanya di pertigaan ini tuh macet banget. Ah ini aja nih udah mulai kelihatan. Jadi jalan dari perumahan tuh gede, pas keluar jadi kecil, jadi setengah lebar jalan. Ya sama kayak jalan ini. Itu perhatian Anda memasuki kawasan Medland Cibitung wajib pakai masker.
Ya kurang lebih kalau di luar tuh jalannya cuma satu ini aja, satu jalur segede jalur ini aja. Malah di perumahannya yang lebih gede. Soalnya jalan utamanya malah belum dibangun dari jalur provinsi ke arah perumahan ini. Terus ngomongin bisnis ya, nih ngalor ngidul aja. Di perumahan ini bisnis yang lumayan nggak ada matinya tuh pertukangan terkait konstruksi bangunan nih. Sama jasa perbaikan, servis, instalasi AC. Banyak pemainnya tapi ya punya pasar masing-masing, hidup semua. Saudara saya aja di PHK kemarin dari perusahaannya. Alhamdulillah setelah di PHK bisnis servis AC malah lebih tinggi lah rata-rata pendapatannya. Ya disyukuri. Jadi ada sengsara membawa nikmat namanya. Sini juga rukonya rata-rata baru ya, belum isi semua. Baru 3 tahunan ini. Baru 3 tahunan berjalan sebagian karena pembangunannya itu nggak bareng. Gula pasir 13.600 kg dicari agen sales. Saya juga baru tahu tuh gula pasir ternyata mahal. Situ murah tuh cuma 13.000. Oke, sekarang balik ke rumah, lanjutin ngopi. Tapi masih jauh juga sih, nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol terus. Yang kalau mau tanya jawab, silakan aja tanya di komen ya. Apa aja terkait. Kali ada yang mau nanya mau investasi di sini. Terus yang buat yang di Jakarta, di perumahan ini lumayan banyak ya orang dari Jakarta. Kenapa? Di sini nanti ada apartemen. Itu di sebelah kanan sana, kan ada stasiun ya, stasiun KRL Medland Telaga Murni. Itu buat akses orang kerja ke Jakarta. Jadi di klaster saya sendiri banyak orang yang kerja di Jakarta, di Cakung, di Priuk, di Sudirman juga ada. Kalau lagi hari biasa jalan-jalan penuh sama parkiran mobil. Jadi mobilnya ditaruh di depan stasiun, bukan naik mobil ke tempat kerja. Naik mobil tempat kerja mah tua di jalan. PP 2 jam. Pergi 2 jam, pulang 2 jam, PP 4 jam. Tua di jalan lah. Saya sendiri ke PT itu kalau nggak pakai motor ya sepeda. Cuman sepeda saya nggak kuat. Nggak kuat sama risihnya. Jadi kalau masuk kerja itu keringetan kan kalau pakai sepeda. Itu kalau nggak mandi saya nggak enak badannya. Karena nggak ada fasilitas buat mandi lagi gitu. Jadinya saya berhenti. Cuman 2 minggu pakai sepeda. Jadi lagi lembur lah pakai sepeda. Atau lagi ada acara non formal pakai sepeda PT. Ya balik lagi ke stasiun. Jadi di situ ada parkiran mobil sama parkiran motor. Parkiran motornya itu ditutup jam 10. Maksud ditutup itu tidak boleh ngambil setelah jam 10 malam. Aturannya begitu. Tapi kalau mau misalkan jam 11 kalau ada yang jaga sih nunjukin STNK biasanya dikeluarin boleh. Tapi maksud ditutup jam 10 tuh maksudnya tuh takutnya nggak ada orang yang jaga. Tapi biasanya ada. Jadi
Kalau misalkan ada yang pulang lebih dari jam 10 atau nggak pulang sama sekali gimana? Ya udah di situ di parkiran terus. Paling besoknya kalau belum 24 jam tetap goceng ya. Kalau udah lebih dari 24 jam perharinya itu goceng. Jadi ya 10.000 kalau 2 hari. Tetap lebih murah lah daripada parkiran yang di Bekasi yang per jam sehari bisa 17.000, bisa lebih. Di belakang rumah ngadep ke apa tuh, kayak lapangan gitu yang nggak ada penghuninya, dikasih CCTV. Di sini banyak maling. Ya bukan banyak sih, bulan kemarin dalam 1 bulan ada 3 kasus kemalingan ya, khusus rumah yang menghadap keluar atau berada di ring luar, bukan di area klaster. Jadi sebagian orang memang masang CCTV buat keamanan, tapi CCTV itu nggak bisa berhentiin maling ya, cuma nakut-nakutin doang. Kasus-kasus yang udah ada, kalau malingnya udah beneran maling itu, kadang mukanya ngeblur lah, nggak kelihatan, banyak aja masalahnya. Ya jadinya tetap juga nggak ketangkap ya. Kalau mau ketangkap ya biasanya sih bisa. Polisi tuh punya software khusus ya yang bisa buat menganalisa muka itu. Nah, cuman biasanya warga mikir-mikir, laporin nggak gitu. Kebanyakan sih diiklasin aja. Udah berkeringet nih. Aduh. Harga properti di sini juga naik hampir 2 kali lipatnya ya setelah ada stasiun. Apalagi nanti mungkin ada tol ya. Ada akses tol Jakarta Cilincing atau Jor 2. Mungkin bisa naik lagi 2 kali lipat dari yang sekarang lagi. Atau misalkan ada fasilitas seperti mall, rumah sakit, Hermina mau dibikin di blok tadi dekat sepedaan, dekat stasiun. Itu juga ada kemungkinan naik lagi. Pasti naik itu. Buat yang mau investasi ini ujung-ujungnya ke investasi. Boleh di sini biar goes bareng. Paket, Pak. Ada yang gede ya? Taruh sini aja, Pak. Maaf iya, boncengin. Iya. Nggak jatuh. Oh, ada lagi? Ini ya? Oh iya. Ini aja dah aman. Jatuh nggak? Nggak, pelan-pelan lah. Oh, nggak senter ya? Sip. Iya, makasih, Pak. Ya. Bukan barang pecah belah kok. Bawa paket. Nggak ditaliin. Cuma didudukin doang. Ini manusia all shop. Di minyak goreng aja pakai all shop. Kecuali jajan ya. Kalau jajan bocah ke tetangga biar ekonominya maju. Kalau mau beli cemilan, beli kopi jadi yang rumahan, tetangga juga lebih enak rasanya, fresh gitu. Jadi jangan bilang gua nggak support UMKM, ya support lah. Orang beli Tokopedia tuh semua UMKM, orangan, bukan Tokopedianya. Udah nyampe.